Negara yang gelarnya telah menjadi kehormatan besar baginya sepanjang hidup dan pengabdiannya. Dengan Catherine berdiri di sisinya, dinding istana Buckingham seakan ikut menahan napas. Lampu-lampu gantung berlapis emas bersinar di atas kepala, namun cahayanya terasa dingin, jauh, seolah ikut runut oleh Noi Lo Lang yang bautrum ruangan. Para hadirin bergerak perlahan dalam keheningan, wajah mereka pucat dan penuh kecemasan. Ketika Raja Charles melangkah maju, seluruh aula mendadak sunyi. Tidak satu pun suara terdengar. Suaranya yang rendah dan bergetar menyampaikan kata-kata yang tidak siap didengar siapapun. Apa yang ia ungkapkan malam itu bukanlah pidato biasa, melainkan luka hati yang terbuka. Sebuah kebenaran yang begitu berat hingga mengubah segalanya bagi keluarga kerajaan dan bagi bangsa yang mencintai Catherine. Charles berdiri di hadapan hadirin dengan jantung berdebar keras, hampir menenggelamkan bisikan pelan di sekelilingnya. Semua orang dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aula megah yang dipenuhi emas dan beludru itu biasanya memancarkan kebanggaan kerajaan. Namun malam itu terasa kosong dan rapuh. Cahaya lampu gantung tampak redup di hadapan bayangan duka yang menggantung di udara. Semua kamera tertuju padanya. Semua orang membeku di kursi masing-masing, menunggu. Charles menarik napas dalam-dalam. Tangannya mencengkeram mimbar dengan kuat. Wajahnya tampak tegar, tetapi getaran halus di tangannya menceritakan kisah lain. Pandangannya tidak tertuju pada wartawan atau tamu kerajaan, melainkan pada putranya dan menantu perempuannya. Beberapa detik berlalu tanpa sepatah kata pun. Keheningan menjadi begitu dalam, seolah dunia berhenti untuk mendengarkan. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lebih lembut dari yang siapapun duga. Nada itu dipenuhi kesedihan, kesedihan yang lahir dari cinta yang bercampur kehilangan. Ia berbicara tentang Catherine, tentang kebaikan hatinya, kekuatannya, dan bagaimana ia membawa cahaya ke dalam keluarga kerajaan di saat-saat tergelap. Ia mengingat senyum Catherine yang tetap hadir di tengah masa sulit, dan bagaimana kehadirannya membuat orang merasa aman. Namun, di balik kata-kata itu, terdengar luka yang berusaha keras ia sembunyikan. Suara Charles sesekali bergetar. Napasnya tertahan, seolah setiap kata adalah beban yang semakin berat. Orang-orang di ruangan itu saling bertukar pandang dengan cemas. Bahkan tanpa mengetahui apa yang akan diungkapkan, mereka bisa merasakan kebenaran yang semakin mendekat. Saat itu, Charles bukan hanya seorang raja di hadapan rakyatnya. Ia adalah seorang pria yang memikul rahasia begitu berat hingga hampir menghancurkannya, dan dunia akan segera mendengarnya. Malam itu, Charles tidak sekadar menyampaikan pidato. Ia berjuang agar tidak runtuh. Hal itu terlihat dari tangan yang bergetar, dari dadanya yang naik turun saat ia berusaha mengendalikan napas. Ia tidak berbicara sebagai raja yang membaca teks resmi, melainkan sebagai seorang pria yang mencintai dan terluka sangat dalam. Di bagian belakang aula, para penasihat kerajaan saling bertukar pandang gugup. Mereka tahu ini tidak direncanakan, ini bukan bagian dari naskah yang telah disetujui. Sesuatu yang nyata dan mentah sedang muncul ke permukaan. Para tamu di barisan depan mulai bergeser gelisah di kursi mereka, tidak yakin akan apa yang akan mereka dengar. Charles melanjutkan dengan lembut, berbicara tentang bagaimana Catherine telah memikul begitu banyak beban selama bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Tentang kekuatannya, tentang senyum yang tetap ia tunjukkan di hari-hari panjang, tentang keteguhannya saat keluarga menghadapi badai. Ia selalu mendahulukan orang lain, rakyat, keluarga, dan mahkota. Ia menjadi pelindung diam-diam, sosok yang menjaga semuanya tetap utuh saat segalanya hampir runtuh. Tiba-tiba Charles berhenti. Mulutnya terbuka seolah ingin melanjutkan, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya dipenuhi air mata. Ruangan kembali membeku. Tidak seorang pun berani bergerak. Keheningan terasa berat, syarat emosi. Jelas sudah, ini bukan sekadar upacara kerajaan. Ini adalah momen yang sangat manusiawi. Beberapa orang menundukkan kepala, yang lain menyeka air mata. Kejujuran yang terpancar menyentuh semua yang hadir. Charles tidak lagi bersembunyi di balik citra penguasa. Ia tidak berusaha terlihat sempurna atau kuat.
Ia hanyalah seorang pria yang berdiri di hadapan rakyatnya, berjuang untuk berbicara di tengah patah hati. Ketika akhirnya ia menemukan kembali suaranya, getarannya lembut. Ia mengatakan bahwa Catherine telah memikul lebih banyak penderitaan daripada yang seharusnya ditanggung siapapun, namun ia tidak pernah menunjukkannya. Kata-katanya terdengar seperti perpisahan, penuh cinta, rasa terima kasih, dan kesedihan. Malam itu, cinta berbicara lebih keras daripada kekuasaan. Udara di aula semakin terasa menekan, seolah dinding-dinding istana ikut mendekat menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang tahu ini bukan pidato kerajaan biasa. Ini bukan tentang kekuasaan atau kebijakan. Ini tentang rasa sakit. Untuk pertama kalinya, keluarga kerajaan memperlihatkan hati mereka, bukan mahkota mereka. Saat suara Charles meredup, keheningan berat menyelimuti ruangan. Lalu Pangeran William melangkah maju perlahan. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya pucat, ekspresinya tenang namun penuh emosi. Ia tampak seperti seorang pria yang memikul beban tugas dan duka sekaligus. Ini bukan pangeran percaya diri yang biasa dilihat dunia. Ini adalah seorang suami yang berdiri di ambang air mata. Ketika William mencapai mimbar, ia berhenti sejenak, jarinya mencengkeram tepinya seolah itu satu-satunya sumber kekuatan. Kamera menyorot matanya yang berkilau. Saat ia berbicara, suaranya lembut dan bergetar, namun jujur. Ia tidak terdengar seperti bangsawan yang membaca kalimat resmi. Ia terdengar seperti seorang pria yang berusaha tetap berdiri. Ia berbicara tentang Catherine, bukan hanya sosok yang dikagumi dunia, tetapi wanita yang sesungguhnya jarang dikenal orang. Ia menceritakan perjuangan sunyinya, kekuatan yang tersembunyi di balik senyum lembutnya, dan malam-malam ketika tekanan hidup kerajaan hampir tak tertahankan. Kata-katanya menggambarkan sosok yang memikul bukan hanya gelar, tetapi juga beban dan penderitaan seluruh keluarga di pundaknya. Setiap kalimat memecah keheningan dengan kejujuran yang rapuh. William bukan sedang berbicara sebagai calon raja. Ia berbicara sebagai seorang suami, dari cinta, dari ketakutan, dan dari rasa sakit karena tahu betapa besar pengorbanan Catherine. Dengan suara bergetar, ia menyebut Catherine sebagai penopang hidupnya. Cahaya tenang yang menjaga segalanya tetap utuh ketika semuanya terasa akan runtuh. Ia bukan sekadar istri atau figur kerajaan. Ia adalah jantung keluarga. Dunia hanya melihat senyum anggun dan ketenangannya, tetapi tidak pernah melihat badai yang ia hadapi saat kamera dimatikan. Kata-katanya tidak dipoles atau dilatih. Semuanya keluar langsung dari hati. Rasa sakit terdengar jelas di setiap kalimat saat ia berusaha keras agar suaranya tidak pecah. Seluruh ruangan mendengarkan dalam keheningan mutlak. Lalu pengakuannya berikutnya membuat seluruh aula merinding. William mengungkap bahwa Catherine telah lama berjuang melawan pertempuran yang tak terlihat. Di balik setiap foto sempurna dan setiap acara kerajaan, ia memikul rasa sakit dalam diam, melindungi keluarga dan negaranya dari kenyataan betapa berat semuanya. Keberaniannya bukan tentang tersenyum di depan kamera, melainkan tentang menghadapi penderitaan sendiri, agar orang lain tidak harus merasakannya. Kebenaran itu menghantam semua orang seperti gelombang besar. Citra kehidupan kerajaan yang sempurna runtuh seketika, digantikan oleh kenyataan seorang wanita yang telah memberikan segalanya demi tugas dan cinta. Mata William berkilau saat ia melanjutkan. Ia berbicara tentang malam-malam tanpa tidur, tentang menyaksikan Catherine bertarung melawan kelelahan dan kesedihan sambil tetap tersenyum demi anak-anak mereka. Tentang tekanan yang membebani rumah mereka, tentang saat-saat ketika mereka berdua merasa tersesat di bawah beban peran yang mereka jalani. Setiap kata keluar lebih lambat dari sebelumnya, syarat emosi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia tidak berbicara sebagai raja masa depan. Ia berbicara sebagai seorang suami yang ingin dunia mengetahui kebenaran tentang wanita yang paling ia cintai. Dan ketika ia terdiam, seluruh ruangan ikut terdiam bersamanya. Ruangan itu terasa sesak, seakan semua orang menahan napas. Pengakuan William bukan tentang kekuasaan atau kesempurnaan. Itu adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan rasa sakit yang selama ini tersembunyi di balik dinding istana.
Semua orang di aula segera menyadari bahwa keheningan Catherine bukanlah kebetulan. Walaupun seluruh malam itu dipenuhi kata-kata tentang dirinya, ia memilih diam bukan karena tak tahu harus berkata apa, melainkan karena ia memahami bahwa terkadang diam dapat berbicara jauh lebih kuat daripada ribuan kalimat. Keheningannya adalah pesannya. Ketentraman yang mengelilinginya mengandung makna yang tak mampu diungkapkan oleh pidato manapun. Ia duduk dengan anggun, kedua tangannya terlipat tenang, kepalanya tegak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang bisa merasakan kekuatannya. Itu adalah kekuatan yang dibangun jauh dari sorotan kamera dan gemuruh tepuk tangan, kekuatan yang tumbuh dalam bayang-bayang. Saat para hadirin masih berusaha mencerna apa yang baru saja diungkapkan William, pandangan mereka terus kembali tertuju pada Catherine. Bahkan ketika ia tidak bergerak, ia tetap menarik perhatian setiap hati di ruangan itu. Namun, di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan kisah yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Mereka yang mengenalnya secara dekat kemudian mengungkapkan bahwa minggu-minggu sebelum malam itu merupakan masa paling berat dalam hidupnya. Di balik tembok istana, Catherine menghadapi perjuangan tanpa henti. Kelelahan yang seolah tak pernah usai, perawatan yang menguras tenaga, dan malam-malam panjang saat ia menangis pelan agar tak seorang pun mendengarnya. Namun setiap pagi, ia kembali menemukan kekuatan untuk bangkit, tersenyum demi anak-anaknya, dan berdiri di sisi suaminya dengan penuh martabat. Dunia melihat seorang putri, tetapi di balik itu, ia adalah seorang perempuan yang bertarung melawan beban yang hanya sedikit orang mampu memahaminya. Charles telah menyaksikan keberaniannya dari dekat. William hidup berdampingan dengan kekuatan itu setiap hari. Namun bagi dunia luar, malam itu adalah pertama kalinya kebenaran terlihat jelas tentang betapa besar pengorbanannya demi menjaga keluarga dan monarki tetap berdiri. Keheningannya malam itu bukanlah kekosongan, itu adalah kekuatan. Cara halus untuk mengatakan bahwa setelah semua yang ia lalui, ia masih berdiri tegak. Di seberang ruangan, tatapan William berulang kali bertemu dengan tatapannya. Siapapun yang menyaksikannya bisa merasakan cinta dan luka yang mengalir di antara mereka. Dalam pertukaran tanpa kata itu, hati mereka berbicara lebih lantang daripada pidato kerajaan manapun. Dalam keheningan tersebut, kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Tatapan seorang suami menjanjikan penghiburan, dan pandangan seorang istri membalas dengan keberanian yang kokoh. Untuk sesaat, keluarga kerajaan tidak lagi tampak seperti tokoh dalam buku sejarah atau potret berbingkai emas. Mereka tampak rapuh dan manusiawi, disatukan oleh cinta, kekhawatiran, dan beban yang seolah tak pernah berkurang. Setiap kali William menoleh ke arah Catherine, itu membuatnya tetap berpijak. Ketenangan Catherine mengingatkannya mengapa ia berani berbicara sejujur itu. Meski ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kekuatannya berbicara untuk mereka berdua. Bagi William, Catherine bukan sekadar pasangan. Ia adalah penopang yang membuatnya tetap berdiri, jantung keluarga, jiwa dari mahkota. Banyak orang yang menyaksikan menyadari bahwa tanpa Catherine, kisah kerajaan akan terasa tak utuh. Ia telah menjadi benang yang menghubungkan monarki dengan rakyat. Alasan mengapa begitu banyak orang masih percaya padanya. Tanpa dirinya, harapan dan rasa pembaruan itu mungkin hanya akan tinggal kenangan. Setiap penampilan publiknya selalu disambut dengan kekaguman. Namun di balik sorak-sorai itu tersimpan kenyataan sunyi bahwa ia memikul terlalu banyak seorang diri. Lembaga itu bergantung padanya sedemikian besar, hingga kekuatannya sendiri seakan menjadi sandaran utama monarki. Menjelang akhir upacara, Raja Charles dan Pangeran William berdiri berdampingan, dipersatukan oleh cinta dan duka. Kata-kata terakhir mereka malam itu mengukuhkan tempat Catherine dalam sejarah, warisan keberanian, welas asih, dan pengorbanan yang tak akan pernah bisa dikalahkan oleh mahkota manapun. Ketika siaran berakhir, dunia maya meledak. Jutaan orang membagikan emosi mereka. Pesan cinta dan dukungan mengalir deras untuk Catherine. Dari berbagai penjuru dunia,
Orang-orang berbicara tentang bagaimana kebaikan dan pengabdiannya telah menginspirasi mereka. Namanya memenuhi lini masa di mana-mana. Namun di samping kekaguman, muncul pula pertanyaan dan kesedihan. Banyak yang bertanya-tanya berapa banyak yang telah dimintakan darinya, dan apakah beban itu terlalu berat untuk ditanggung seorang perempuan. Sebagian merasa marah, sebagian lainnya hanya bisa merasa patah hati. Di zaman ketika setiap kisah menyebar dalam hitungan detik, dinding istana tak lagi mampu membendung reaksi dunia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, monarki tampak terbuka dan sangat manusiawi. Saat kebenaran terucap, suara dunia bergema serentak. Media pun berubah nada. Para jurnalis tidak lagi menulis tentang gelar atau seremoni, melainkan tentang emosi, kejujuran, dan keberanian keluarga kerajaan untuk akhirnya menunjukkan luka mereka. Judul-judul berita memancarkan perasaan yang sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, monarki tampak begitu dekat dengan manusia biasa. Sebuah janji tentang cinta dan pembaruan. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan berdiri di balik dinding formalitas dan keanggunan. Namun malam itu, dinding-dinding itu retak. Yang terlihat bukanlah mahkota atau perhiasan, melainkan sebuah keluarga yang berusaha tetap utuh saat segalanya bergetar. Bahkan mereka yang sebelumnya tak pernah peduli pada urusan kerajaan ikut terhanyut, melihat ketakutan dan perjuangan mereka sendiri tercermin di sana. Meski begitu, di tengah simpati muncul pula perbedaan pendapat. Bagi banyak orang, Catherine menjadi simbol kekuatan. Seorang perempuan yang memikul beban dalam diam, tanpa meminta belas kasihan, namun mampu menginspirasi jutaan jiwa. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai putri dengan gaun indah. Ia adalah manusia yang menghadapi kelelahan, rasa sakit, dan tuntutan yang nyaris mustahil, lalu menjalaninya dengan keberanian yang sunyi. Namun tidak semua orang melihatnya demikian. Ada yang khawatir bahwa masa depan mahkota kini terlalu bergantung pada pundak satu perempuan, bahwa tanpa cahayanya, citra monarki bisa memudar. Pertanyaan pun bermunculan. Mampukah institusi ini bertahan jika sosok yang paling dicintai tak lagi sanggup menanggung beban itu? Perdebatan semakin menguat. Sebagian melihat ini sebagai awal dari monarki baru yang tidak lagi dibentuk oleh kesempurnaan, melainkan oleh kejujuran dan emosi. Sementara yang lain merasa takut. Sebagian orang, Longai Rang memperlihatkan terlalu banyak sisi manusiawi, justru dapat melemahkan hal-hal yang selama ini membuat monarki terasa istimewa. Namun di tengah semua perdebatan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Catherine telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar bagian dari citra kerajaan, ia telah menjadi jantungnya. Rasa sakit yang ia alami, keberanian yang ia tunjukkan, serta keanggunan sunyinya telah menghubungkannya dengan rakyat dengan cara yang tak pernah mampu dilakukan oleh tradisi manapun. Saat dunia menangis dan memujinya dalam waktu yang bersamaan, kisah itu ternyata belum berakhir. Kata-kata William berikutnya, yang dipenuhi cinta dan tekad, perlahan mengubah kesedihan menjadi sebuah janji. Dalam satu momen yang menentukan itu, ia mengikrarkan sesuatu yang bukan hanya akan mengubah pernikahan mereka, tetapi juga makna sejati dari menjadi seorang bangsawan. Ketika Pangeran William melangkah maju sekali lagi, suasana di aula berubah. Beberapa saat sebelumnya, semua orang melihat seorang pria yang hampir runtuh oleh duka. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kesedihan yang sebelumnya memenuhi ruangan mulai berubah menjadi kekuatan, seolah sebuah cahaya baru tumbuh di dalam dirinya. Hatinya masih berat, tetapi suaranya membawa energi yang kuat, sebuah janji yang lahir dari cinta dan keberanian. Ia menatap Catherine, lalu menoleh ke hadirin. Semua orang dapat merasakan bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia tidak akan lagi membiarkannya berjalan sendirian melewati badai. Apapun yang telah melukainya, beban apapun yang ia pikul selama bertahun-tahun, kini akan ia tanggung bersama. Ucapannya bukan hanya untuk Catherine, tetapi juga untuk siapapun yang pernah berjuang demi orang yang mereka cintai. Para hadirin nyaris tak berani bernapas.
Mereka pernah melihat William sebagai seorang pangeran, sebagai calon raja. Namun saat itu, mereka melihatnya sebagai seorang pria yang berdiri di hadapan wanita yang paling ia cintai, siap menghadapi dunia di sisinya. Suaranya semakin mantap, dipenuhi kehangatan dan keberanian. Kesedihan yang sebelumnya mengguncangnya kini berubah menjadi pelindung. Sebuah perisai yang ia bangun di antara Catherine dan dunia yang telah terlalu keras menilainya. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan, tidak ada mahkota, dan tidak ada tradisi yang lebih penting daripada ketenangan batin Catherine. Ia akan melindunginya, berdiri bersamanya, dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi memikul beban kehidupan kerajaan sendirian. Mereka yang mendengarkan bisa merasakan bahwa William tidak hanya berbicara untuk istrinya, tetapi untuk bentuk monarki yang baru, yang dibangun di atas cinta, bukan tekanan. William melanjutkan dengan berbicara tentang betapa tidak adilnya beban yang selama ini dipikul Catherine. Tentang bagaimana ia menanggung begitu banyak hal sambil berusaha menjaga semuanya tetap utuh. Ucapannya tenang, namun syarat dengan kebenaran yang tak bisa diabaikan. Ia berjanji bahwa mulai saat itu, mereka akan melangkah maju bersama, berbagi bukan hanya kejayaan, tetapi juga rasa sakit. Pada saat itu, semua orang merasakannya. Ini bukan pidato. Ini adalah sumpah, janji yang akan dikenang selamanya. William bukan lagi sekadar pewaris takhta. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, seorang suami yang mengubah patah hati menjadi kekuatan, dan cinta menjadi sumber kuasa sejati. Lalu datanglah momen yang terasa seperti awal yang baru, seolah udara segar menyapu seluruh aula. Pangeran William berdiri tegak, matanya bersinar oleh harapan yang tenang, lalu mengucapkan kata-kata yang membawa janji perubahan. Semua orang mendengarkan dengan saksama saat ia membagikan sesuatu yang melampaui sekadar tugas kerajaan, sebuah rencana yang dibangun di atas kebersamaan. Ia mengumumkan bahwa dirinya dan Catherine tidak akan lagi menjalankan misi mereka secara terpisah. Mulai hari itu, mereka akan berjalan berdampingan, memimpin bersama dengan satu hati dan satu tujuan. Ia berbicara tentang misi-misi baru yang akan mereka jalani bersama. Membantu mereka yang berjuang dengan kesehatan mental, melindungi bumi, dan membimbing anak-anak menuju masa depan yang lebih baik. Kali ini, itu bukan lagi pekerjaannya atau pekerjaannya Catherine semata. Ini adalah perjalanan mereka bersama. Saat ia berbicara, suasana di aula terasa hidup oleh energi dan harapan. Orang-orang condong ke depan, menyimak setiap kata. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan selalu tampak berjarak dari rakyat. Namun kini William menunjukkan gambaran yang berbeda, sebuah monarki yang dibangun dari kedekatan dan empati. Ia tidak berbicara sebagai penguasa, ia berbicara sebagai pasangan, sebagai ayah, sebagai seorang pria yang memahami apa yang benar-benar penting. Nada suaranya kemudian melembut saat ia mulai berbicara tentang anak-anak mereka, George, Charlotte, dan Louis. Aula kembali sunyi. Kata-katanya dipenuhi kehangatan seorang ayah yang penuh kasih. Ia mengungkapkan keinginannya agar anak-anaknya tumbuh di dunia di mana cinta didahulukan daripada kewajiban, di mana menjadi bangsawan tidak berarti kehilangan kebahagiaan sebagai manusia. Ia ingin mereka melihat kekuatan bukan dalam pengorbanan yang menyakitkan, melainkan dalam kebaikan dan keseimbangan. Gambaran yang ia lukiskan sederhana, namun sangat kuat. Sebuah keluarga yang saling melindungi, berdiri teguh bersama apapun yang terjadi. Untuk sesaat, terasa seolah beban tradisi berabad-abad terangkat, digantikan oleh sesuatu yang nyata dan tulus. William tidak memberontak, tetapi dengan caranya yang tenang, ia mengubah segalanya. Ketika ia selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, gelombang emosi tiba-tiba meledak. Orang-orang berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak. Bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka sungguh tersentuh. Dalam sekejap, William telah mengubah kesedihan menjadi harapan, dan cinta menjadi masa depan. Momen itu terasa seperti kilat yang menyambar aula kerajaan, mengisi semua orang dengan energi dan keyakinan baru. Seolah keluarga kerajaan telah menemukan makna baru,
bukan melalui kekuasaan atau upacara, melainkan melalui cinta dan kebersamaan. Namun di balik kata-kata berani Pangeran William, perlahan muncul kegelisahan yang sunyi. Bahkan janji yang paling kuat pun tak mampu sepenuhnya menutupi kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Sebuah kebenaran yang akan segera mengguncang istana hingga ke dasarnya. Sementara dunia bersorak untuk pasangan itu, di balik dinding istana, bisik-bisik mulai menyebar. Mereka yang mengetahui kenyataan berbicara dengan suara pelan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Tantangan Catherine jauh melampaui tugas-tugas kerajaan. Yang ia hadapi bukan sekadar tekanan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Kekuatan Catherine di hadapan publik telah menjadi simbol harapan. Namun di balik senyum tenangnya, ada seorang perempuan yang sedang berjuang demi kesehatan dan hidupnya. Tepuk tangan yang menggema di aula megah masih terasa di udara. Tetapi di lorong-lorong sunyi istana, tak ada perayaan. Yang ada hanyalah keheningan, pekat oleh rasa takut dan kesedihan. Mereka yang paling dekat dengan keluarga itu dapat merasakannya, ketidakpastian yang menyelimuti masa depan mahkota. Mereka tahu bahwa ketidakhadiran Catherine, bahkan untuk sementara waktu, bisa membuat monarki berada dalam posisi yang rapuh. Pertempuran sunyi Catherine di balik dinding istana semakin menjadi bahan bisik-bisik. Bisikan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran tentang kondisi kesehatannya. Ada yang mengatakan bahwa perawatan yang ia jalani sangat berat, menguras tenaga, dan membuat tubuhnya kelelahan. Ada hari-hari ketika ia harus berjuang hanya untuk terus berdiri. Tubuhnya melemah meski jiwanya tetap teguh. Namun ia tetap melangkah maju, menolak membiarkan dunia melihat rasa sakitnya. Ia tersenyum di depan kamera, menyapa kerumunan dengan anggun dan menyampaikan pidato dengan kehangatan. Di mata publik, ia adalah gambaran keberanian sejati. Namun, bagi mereka yang berada di balik pintu istana, Catherine adalah seorang perempuan yang berjalan di tepi bahaya, memberi lebih banyak dari yang sebenarnya masih ia miliki. Keberaniannya menginspirasi jutaan orang, tetapi sekaligus menakutkan mereka yang paling mencintainya. Mereka tahu setiap senyuman, setiap penampilan publik selalu memiliki harga yang harus dibayar. Sorak-sorai yang menggema merayakan kekuatannya. Namun sesungguhnya, perjuangan diam-diam yang tak pernah ia ucapkan, itulah yang menjadi bayangan paling berat bagi masa depan keluarga kerajaan. Bayangan tentang monarki tanpa Catherine menghadirkan rasa dingin yang menusuk di dalam istana. Ia bukan hanya istri Pangeran William, melainkan jantung dari monarki baru itu sendiri. Bagi rakyat, Catherine adalah harapan yang menjelma menjadi manusia. Jembatan lembut antara tradisi lama dan dunia modern. Tanpanya, citra kerajaan terasa kosong, tidak lengkap. Mereka yang bekerja di balik layar berbisik bahwa tak seorang pun bisa menggantikannya. Catherine bukan sekadar dikagumi, ia dipercaya. Ia membuat mahkota kembali terasa hidup, nyata, dan penuh kasih, bukan jauh dan tak tersentuh. Namun di balik senyum emas dan sapaan sopan, rasa takut yang sunyi tetap tinggal. Seolah semua orang merasakan badai yang akan datang, tetapi tak seorang pun berani mengucapkannya. Bayangan kehilangan Catherine menggantung seperti awan gelap. Bahkan di kalangan keluarga kerajaan sendiri, kegelisahan mulai tumbuh. Ada yang khawatir beban yang ia pikul terlalu besar, bahwa usaha tanpa henti itu suatu hari bisa menghancurkannya. Ada pula yang diam-diam merasa resah, karena begitu besar kekuatan monarki kini bertumpu pada namanya. Mereka bertanya-tanya, mampukah mahkota bertahan tanpa cahayanya? Ataukah seluruh citra kerajaan akan memudar tanpa keanggunannya yang menenangkan? Bagi William, ketakutan itu lebih berat daripada mahkota manapun yang kelak akan ia kenakan. Orang-orang terdekatnya menceritakan saat-saat ketika ketegaran yang ia tampilkan di depan umum runtuh di balik pintu tertutup. Di sana, ketenangannya berubah menjadi rasa sakit yang sunyi. Kepada beberapa sahabat terpercaya, ia mengakui betapa dalam ketakutannya akan masa depan tanpa Catherine. Membesarkan anak-anak mereka tanpa cintanya atau memimpin negara tanpa keseimbangannya adalah bayangan yang membuatnya gemetar. Ia telah berjanji kepada dunia bahwa ia akan selalu berdiri di sisinya.
Namun di malam-malam sunyi, janji itu berubah menjadi doa, memohon waktu, kekuatan, dan harapan. Dan di tengah semua itu, Catherine menolak untuk mundur. Bahkan ketika tubuhnya lelah dan hari-harinya berat, ia memilih untuk terus melangkah. Tekadnya membuat semua orang di sekitarnya kagum. Ia tersenyum ketika seharusnya ia bisa beristirahat. Ia menunjukkan keanggunan ketika seharusnya ia bisa bersembunyi. Dengan caranya itu, ia kembali mengingatkan dunia mengapa ia menjadi simbol yang paling dicintai. Bukan karena darah bangsawan, melainkan karena kemanusiaan, keberanian, dan kebaikannya yang tak pernah habis. Kekuatan sunyi Catherine semakin terlihat jelas. Meski banyak peringatan dan permohonan lembut agar ia memperlambat langkah, ia tetap memilih maju. Ia menolak menjauh dari tugas-tugas kerajaannya, yakin bahwa tujuan hidupnya adalah sesuatu yang tak bisa direnggut oleh penyakit apapun. Keberaniannya mengagumkan dunia, tetapi juga memenuhi istana dengan ketakutan yang tak terucap. Di mata publik, ia adalah lambang kekuatan luar biasa, seorang perempuan yang menolak didefinisikan oleh rasa sakit. Namun di balik pintu istana, tekadnya membuat banyak orang cemas. Mereka yang mencintainya tahu, bahkan hati terkuat pun memiliki batas. Setiap kali ia muncul di hadapan rakyat, berdiri tegak dengan senyum lembut, orang-orang terharu. Beberapa bertepuk tangan, yang lain menyeka air mata, tak mampu menyembunyikan emosi mereka. Mereka melihat lebih dari sekadar busana elegan dan postur sempurna. Mereka melihat seorang perempuan yang bertahan hanya dengan kekuatan tekad. Ia bukan sekadar seorang putri yang menjalankan kewajiban. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap kuat demi semua orang di sekelilingnya. Bisikan pun memenuhi aula-aula megah istana. Banyak yang berkata bahwa keanggunan sunyi Catherine telah mengungkap lebih banyak tentang keluarga kerajaan daripada pidato manapun. Diamnya berbicara lebih keras daripada pengumuman apapun. Tanpa mengucapkan satu kata, ia mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak selalu berteriak. Kadang, keberanian hadir dalam ketenangan seseorang yang menolak untuk hancur. Keheningannya syarat makna. Ia menunjukkan bahwa martabat bisa menjadi sangat kuat, bahkan ketika dibungkus dalam diam. Dalam satu malam itu, citranya berubah selamanya. Ia bukan lagi sekadar figur kerajaan. Ia menjadi simbol hidup dari keteguhan yang sunyi. Namun saat ruangan menahan napas, perhatian beralih kepada Raja Charles. Udara terasa semakin berat ketika ia melangkah maju. Wajahnya serius, suaranya rendah, namun setiap kata yang ia ucapkan membawa bobot yang besar. Aula kembali sunyi, semua mata tertuju padanya. Apa yang akan ia katakan selanjutnya akan mengubah segalanya. Nada suaranya melembut, hampir bergetar. Ketika ia mulai berbicara tentang keluarga dan persatuan, bukan tentang kekuasaan atau kewajiban. Lalu, dengan kata-kata yang akan bergema lintas generasi, ia mengungkapkan kebenaran tentang masa depan Catherine yang belum pernah diungkapkan oleh raja manapun sebelumnya. Sebuah pengakuan yang akan mengubah arah monarki untuk selamanya. Ruangan seolah membeku. Dinding-dinding istana terasa ikut merasakan beratnya kata-kata itu. Udara menjadi pekat, bahkan suara paling kecil pun lenyap dalam keheningan. Seakan waktu berhenti untuk mendengarkan. Tradisi kerajaan yang telah berdiri berabad-abad, yang selama ini tak tersentuh, kini bergetar oleh kejujuran satu orang. Semua mata tertuju pada Raja Charles, yang kini tidak lagi berbicara sebagai penguasa yang menyampaikan pidato, melainkan sebagai jiwa lelah yang berdiri di hadapan dunia dengan hatinya terbuka. Pandangannya menyapu wajah-wajah di ruangan, lalu berhenti pada Catherine yang duduk tenang, diam namun sangat tersentuh. Suaranya bergetar, dipenuhi emosi yang nyaris tak mampu ia kendalikan. Ia berbicara tentang Catherine bukan sebagai sosok yang sekadar berdiri di samping mahkota, melainkan sebagai cahaya yang menuntunnya ke masa depan. Saat kata-kata itu terucap, ruangan seolah menghela napas panjang dalam ketidakpercayaan. Ini bukan lagi pujian atau kewajiban kerajaan. Ini adalah kebenaran yang diungkap di hadapan publik. Pengakuan bahwa Catherine adalah kekuatan yang menyatukan keluarga, nyala api yang menjaga monarki tetap hidup di tengah badai. Keanggunannya, kekuatannya yang sunyi, telah menjadi tenaga yang menjaga mahkota agar tidak padam.
Namun pengungkapan Charles belum berakhir. Apa yang ia katakan selanjutnya mengguncang bahkan wajah-wajah paling tenang di antara hadirin. Nada suaranya melembut, syarat dengan sesuatu yang lebih dalam daripada kekaguman, kelelahan. Ia mulai berbicara tentang dirinya sendiri, bukan sebagai raja, melainkan sebagai seorang pria yang telah memikul terlalu banyak beban terlalu lama. Ia mengisahkan malam-malam tanpa tidur dan ketakutan sunyi yang muncul ketika seseorang mulai merasakan waktu mengejarnya. Kata-katanya tidak terdengar lemah, kata-katanya terdengar jujur. Seperti helaan napas seseorang yang telah memberi segalanya, namun masih merasa belum cukup. Pada saat itu, aula tak lagi terasa seperti ruang singgasana. Ia berubah menjadi tempat pengakuan, di mana kekuasaan dan kemanusiaan bertemu. Orang-orang tidak lagi melihat seorang penguasa semata, melainkan seorang ayah, seorang suami, seorang manusia yang, di balik segala upacara, tetap fana seperti siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa generasi, monarki tidak terasa jauh. Ia terasa menyakitkan dan sangat nyata. Ia telah memikul sekaligus beban harapan dan cahaya kasih sayang. Ketika suara Raja Charles dan mereda, keheningan yang menyusul terasa begitu dalam. Orang-orang di ruangan itu tidak lagi melihat sekadar seorang raja dan seorang putri. Mereka melihat seorang pria yang sedang mengucapkan terima kasih kepada jiwa yang telah membantunya menjaga dunianya tetap utuh. Seluruh aula membeku sejenak ketika sang raja mengucapkan kalimat yang membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. Kata-katanya lembut, namun tersembunyi di dalamnya sebuah kebenaran yang tak pernah diduga siapapun. Seolah ia sedang memberi isyarat bahwa sebuah perubahan besar akan datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Nada suaranya membawa pesan sunyi bahwa dunia sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mengubah keluarga kerajaan untuk selamanya. Pada awalnya banyak yang mengira itu hanyalah pidato emosional, namun mereka yang mendengarkan dengan saksama tahu bahwa ada makna yang jauh lebih dalam. Cara ia berbicara tentang Catherine menunjukkan bahwa waktunya hampir tiba, bahwa ia akan segera memegang peran yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Bisik-bisik pun langsung menyebar setelah pidato itu berakhir. Ini bukan keputusan mendadak. Istana telah lama mempersiapkan momen ini dalam diam, jauh sebelum sang raja berdiri di depan mikrofon. Begitulah bagaimana semangat Catherine perlahan menjadi jantung dari monarki baru. Di balik tembok kerajaan telah berlangsung berbulan-bulan perencanaan rahasia, surat-surat bertanda pribadi, percakapan larut malam yang berlangsung hingga fajar, serta rapat panjang di ruangan sunyi yang hanya dihadiri para penasihat paling terpercaya. Setiap detail disusun dengan cermat agar mahkota tetap tegak apapun badai yang datang. Bagi penonton di televisi, peristiwa itu tampak mengejutkan, namun di balik layar, itu hanyalah bab terakhir dari kisah panjang yang telah dibangun perlahan dalam keheningan. Di kantor-kantor kerajaan Buckingham dan Kensington, lampu sering menyala hingga pagi. Raja dan Pangeran William duduk berdampingan, dikelilingi tumpukan dokumen dan arsip lama, membahas seperti apa masa depan seharusnya dibentuk. Mereka tidak lagi berbicara hanya tentang gelar dan kewajiban, melainkan tentang keberlangsungan, tentang arti mahkota di zaman baru. Penyakit Catherine telah mengguncang mereka, memaksa mereka menghadapi pertanyaan yang selama ini dihindari. Bisakah monarki tetap berdiri kuat tanpa dirinya yang selama ini menjadi perekat? Setiap rencana, setiap bisikan mengarah pada satu kebenaran. Masa depan keluarga kerajaan bertumpu pada pundak seorang perempuan yang kekuatannya secara diam-diam telah menjadi harapan terbesar bagi kerajaan. Kebenaran itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Maka alih-alih menyerah, mereka memilih menciptakan jalan baru. Jalan yang akan menjaga sentuhan Catherine tetap hidup dalam segala hal yang kelak menjadi monarki. Bahkan jika ia tidak selalu bisa berdiri di hadapan rakyat, jiwanya akan tetap berada di pusat mahkota. Dari gagasan inilah lahir apa yang diam-diam disebut oleh orang dalam istana sebagai rancangan kerajaan baru, sebuah visi yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam rencana ini, Catherine bukan sekadar calon ratu atau istri bangsawan.
Ia adalah inti dari cetak biru itu, pikiran di balik perubahan, dan jembatan antara monarki masa lalu dan masa depan yang harus dibangun. Kebaikannya, keteguhannya, serta caranya yang tenang dalam menyatukan orang-orang bukan lagi sekadar kualitas yang dikagumi. Semua itu menjadi fondasi utama masa depan. Seluruh sistem kerajaan mulai dibentuk ulang berdasarkan warisannya. Monarki berdiri di atas tanah yang rapuh, dan sang raja tahu bahwa membangunnya kembali memerlukan lebih dari sekadar gelar dan tradisi. Diperlukan awal yang baru, kan? Salah satu perubahan paling berani dalam visi ini adalah keputusan sunyi, namun kuat untuk mengurangi jumlah anggota kerajaan yang aktif. Kalender kerajaan yang dulu padat dan penuh seremoni tak lagi bisa dipertahankan. Terlalu banyak wajah, terlalu sedikit makna. Perubahan ini bukan sekadar pengurangan, melainkan pemusatan pada mereka yang benar-benar menyentuh hati rakyat. Dan tak seorang pun melakukannya sebaik Catherine. Kehangatannya, kemampuannya berlutut sejajar dengan anak-anak, berbicara lembut kepada keluarga, dan membuat setiap orang merasa diperhatikan menjadikannya jiwa yang paling dibutuhkan mahkota. Charles dan William sama-sama memahami bahwa ia telah menjadi lebih dari sekadar figur kerajaan. Ia adalah simbol harapan dan kepercayaan yang mampu melindungi monarki dari keraguan. Namun ketika rencana-rencana itu mulai terbentuk dalam diam, bisikan-bisikan lembut pun mengalir di lorong istana. Ada yang bertanya-tanya, apakah ini sekadar upaya menyesuaikan diri dengan zaman atau pertanda sesuatu yang jauh lebih besar? Apakah ini awal bab baru atau awal dari transformasi yang akan mengubah mahkota untuk selamanya? Rumor berputar seperti badai sunyi. Banyak yang percaya bahwa Raja Charles, yang juga bergumul dengan kesehatannya, sedang bersiap untuk mundur jauh lebih cepat dari yang diduga siapapun. Bisik-bisik mengatakan bahwa pujiannya kepada Catherine bukan hanya ungkapan cinta atau rasa hormat, melainkan persiapan bagi dirinya dan Pangeran William untuk memikul tanggung jawab lebih awal. Konon, setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan adalah bagian dari rencana matang. Rencana untuk membawa kerajaan ke era baru tanpa kekacauan atau ketakutan. Di dalam istana, segalanya diselimuti keheningan, dokumen-dokumen disegel dan disimpan di balik pintu terkunci, dijaga seperti harta paling berharga. Hanya segelintir ajudan terpercaya yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di larut malam, langkah kaki pelan bergema di koridor panjang saat surat-surat penting dibawa ke kantor pribadi. Ada yang mengatakan pidato-pidato telah ditulis, menunggu waktu yang tepat untuk dibacakan. Yang lain berbisik bahwa pertemuan antara Charles, William, dan Catherine semakin panjang, dipenuhi urgensi dan kekhawatiran yang tak terucap. Namun, ini bukan sekadar kisah tentang mahkota dan kekuasaan. Ini adalah cerita tentang menjaga segalanya agar tidak runtuh saat semuanya berada di ambang kehancuran. Keluarga itu tidak hanya menanggapi penyakit Catherine. Mereka membentuk ulang masa depan di sekeliling kekuatan dan jiwanya. Ia telah menjadi benang yang mencegah segalanya terpecah. Tanpanya, keluarga kerajaan terasa rapuh, tidak utuh. Ketika kata-kata emosional sang raja sampai ke telinga publik, reaksi pun datang dengan cepat dan kuat. Kerumunan mulai berkumpul di luar istana, wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketidakpercayaan. Ada yang menangis terbuka, ada pula yang berdiri dalam diam, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Di seluruh Britania Raya dan bahkan di luar negeri, satu pertanyaan bergema dari mulut ke mulut. Apakah Catherine telah memberi terlalu banyak dari dirinya demi melindungi mahkota yang ia layani? Apa yang bermula sebagai berita kerajaan berubah menjadi sesuatu yang sangat pribadi. Orang-orang tak lagi berbicara tentang gelar atau tradisi. Mereka berbicara tentang Catherine seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Seorang perempuan yang membawa keanggunan di tengah rasa sakit, yang tersenyum meski lelah, yang mencintai anak-anak dan rakyatnya sepenuh hati. Menjelang malam, jalanan London diterangi cahaya lilin. Di luar istana Kensington, ratusan orang berdiri bersama. Lilin-lilin berkelip di udara malam yang sejuk.
ada yang meletakkan bunga. Ada pula yang meninggalkan foto Catherine tertawa bersama anak-anaknya. Di Edinburgh, Cardiff, dan Belfast, cahaya yang sama menyebar. Nyala kecil untuk sang putri yang telah menjadi simbol kekuatan dan kasih sayang. Orang-orang asing saling menggenggam tangan, membisikkan doa, dan menangis bersama dalam keheningan. Pada saat itu, monarki tidak lagi terasa jauh atau tak tersentuh. Ia terasa manusiawi, seperti sebuah keluarga yang terluka, rapuh, namun dipersatukan oleh cinta terhadap satu perempuan yang telah memberikan segalanya demi menjaga harapan tetap hidup. Dan sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah kata-kata tulus Raja Charles hanyalah sebuah penghormatan atau awal sunyi dari peralihan kekuasaan kerajaan? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan kisah ini agar kekuatan dan warisan Catherine terus menginspirasi hati di seluruh dunia.